Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, kemudian yang dari Dinas Papras, Dinas Pertanian dan Perikanan, Peternakan, kemudian rekan-rekan media. Terima kasih siang ini jajaran Ditrem Khusus Polda Jawa Tengah menyampaikan rilis berkaitan dengan tindak pidana alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Laporan polisi LP A8 3 Romawi 2026 perkara tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau penataan ruang berupa tindakan orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Penyidik menetapkan satu tersangka atas nama inisial AMP, tanggal lahir 1 Agustus 1997, alamat Desa Sembojo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, pekerjaan swasta, pendidikan S1. Kronologis, pada hari Rabu 11 Februari tahun 2026 pukul 13.00, jajaran Ditrem Khusus Polda Jawa Tengah dengan Dinas Pertanian melakukan pemeriksaan datangi tapak lokasi tambak udang Fanamei Air Payo Dukuh Kurban Timur, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, pada sekitaran koordinat E109 derajat 50 derajat 51,88 untuk melakukan pengambilan koordinat dengan GPS Garmin 645 dan diperboleh titik koordinat melakukan dokumentasi sekitaran tambak berikut menggunakan pendukungnya. Ada beberapa tempat: gudang, kantor, dan musola. Menghitung luasan area yang dialihfungsikan dan memeriksa perizinan perusahaan berbasis risiko. Modus operandi bahwa bidang tanah adalah sawah dan lembar SPPT menjelaskan bahwa objek pajak berada pada kode objek sawah, namun tersangka tetap menggunakan sebagai tapak lokasi tambak karena sesuai dengan tujuan berusaha bermaksud untuk menjadi budidaya tambak, yaitu tambak udang Fanamei di air payau dan bukan pada sektor pertanian atau bercocok tanam. Untuk pelaku dalam melakukan tindak pidana alih fungsi pertanian pangan berkelanjutan dan atau penataan ruang berupa tindakan orang perseorangan dilakukan oleh fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, melanggar pasal 72 ayat 1 junto pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diubah dalam bab 8 bagian ketiga pasal 72 ayat 1 junto pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor junto Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyesuaian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 70 ayat 1 junto pasal 61 huruf B Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana diubah dalam bab 3 bagian 3 paragraf 2 pasal 70 ayat 1 junto pasal 61
huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Barang bukti yang kami amankan adalah 2 buah karung bekas bakar udang, kemudian 1 unit kincir tambak untuk sirkulasi air pada lokasi tambak, kemudian 1 unit motor dinamo listrik dan 1 bengkel printout lembar perizinan perusahaan berbasis risiko atas nama pelaku. Ini pelaku inisial AMP. Lanjut, ini adalah kegiatan tambak udang yang dilakukan oleh pelaku yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Lanjut, ini alat yang digunakan oleh pelaku. Ada kincir angin, kemudian dinamo dan karung-karung bekas pakan udang. Lanjut. Ini lokasi yang dilakukan oleh pelaku yang dulunya adalah lokasi persawahan, lahan pertanian. Oleh pelaku kurang lebih 5 tahun dirubah menjadi lokasi usaha tambak udang. Lanjut. Ini beberapa lokasi yang berproses dari tahun 2020, tahun 2022, kemudian di tahun 2025. Di tahun 2020 masih berbentuk lahan pertanian, di tahun 2025 hampir semuanya sudah berbentuk lahan tambak udang. Lanjut. 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 Akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kerugian material untuk mengembalikan lokasi tempat usaha yang bersangkutan menjadi lokasi pertanian dibutuhkan biaya kurang lebih 32 miliar rupiah. Jadi ini kerusakan lingkungan, termasuk seandainya akan dilakukan reklamasi, pemerintah harus mengeluarkan dalam lokasi tersebut yang dilakukan oleh para pelaku kurang lebih 32 miliar rupiah. Jadi ini rekan-rekan semuanya yang perlu kami sampaikan pada kegiatan riset hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur atas pemaparan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kabid Humas Polda Jateng, Bapak Kombes Pol Hartanto SIK MSI, yang terhormat pula Bapak Dirkrimsus Polda Jateng, Bapak Kombes Pol Joko Yulianto SIK, Bapak Kasubit AKBP Maradona Armin Mapasing SIK, baik, serta Bapak Ibu semuanya, teman-teman wartawan, izin menyampaikan terkait akibat atau dampak dari alih fungsi lahan pada pertanian ini. Jadi terutama pada lahan LP2B atau lahan pangan pertanian pangan berkelanjutan, yang pada kasus ini yang terjadi di budidaya tambak udang yang ada di Desa Sengon, Kecamatan Subak, Kabupaten Batang, tentunya dengan kondisi yang saat ini akan berdampak pada berkurangnya existing luasan lahan pertanian lahan pangan berkelanjutan, di mana posisi ini dengan berkurangnya luasan LP2B yang ada di Kabupaten Batang ini akan berdampak pada salah satu upaya produksi pertanian, untuk di mana produksi pertanian ini tentunya akan menjadi berkurang dengan adanya berkurangnya LP2B yang ada di Kabupaten
Kabupaten Batang karena dengan berubahnya alih fungsi lahan ini luasan lahan pertanian khususnya sawah ini juga akan menjadi berkurang. Selain itu, swasembada pangan yang saat ini juga menjadikan cita-cita Bapak Presiden ini juga dalam rangka memastikan swasembada pangan dalam asal kitanya ini akan menjadikan posisinya akan berkurang produksinya karena dengan luasan lahan yang tentunya semakin berkurang. Hal ini juga akan mempengaruhi kalau ini tidak dikendalikan secara masif, nanti akan juga berakibat pada mempengaruhi ketersediaan bahan pangan khususnya padi yang ada di Jawa Tengah. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus untuk alih fungsi lahan yang ada di Jawa Tengah, juga nanti akan berdampak pada ketergantungan pada produk impor. Di samping itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di mana terkait dengan perlindungan LP2B ini menjadi perhatian kita bersama, terutama juga daerah-daerah, karena di Jawa Tengah ini yang kabupaten kota yang sudah menetapkan LP2B ini 87% LP2B dari luas bagus sawah baru 15, dan ini tentu juga akan menjadi perhatian kita semua karena kalau alih fungsi lahan ini juga akan terus berlanjut karena kita harus mengendalikan itu sehingga nanti akan berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Nah, kalau kerusakan lingkungan ini tidak dapat kita kendalikan, juga keanekaragaman yang ada di lahan dan sebagainya, hilangnya keanekaragaman serta daya dukung alam yang penting untuk kehidupan manusia juga akan berdampak. Kurang lebihnya itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras atas penyampaiannya. Terima kasih Pak Pras atas penyampaiannya. Kemudian saya kira cukup panjang yang disampaikan oleh beliau. Pada rekan wartawan silakan yang mau bertanya, sebutkan nama dengan medianya. Oke, silakan Mas Alkian. Saya dari Detikkom, mungkin boleh disampaikan untuk penangkapan tersangka ini kapan dan di mana, seperti itu. Oke. Ada lagi Mas Luki, silakan. Pak izin Pak, saya Luki dari RRI Pak. Terkait dengan lahan ini, mungkin pertama lahan ini milik siapa, terus sampai dijadikan tersangka dalam kasus ini, apakah sebelumnya korban ini tidak tahu, apa tahu tapi memilih untuk tetap meneruskan usahanya, pelaku maksudnya, pelaku. Terus yang ketiga, dari usaha tambak yang di situ, apakah juga sebelumnya ada kayak keluhan dari warga sekitar terkait dengan tambak itu, sehingga dari dinas itu sampai menuju ke lokasi yang awalnya sawah menjadi tambak udang gitu Pak. Terima kasih Pak. Yang lain? Oke, silakan. Izin hadir Pak Nama terkait. media. Izin Pak Anto Jateng Bos. Pak, terkait tindakan pelaku tambak udang itu sudah menghasilkan berapa? Kemudian status lahannya itu beli atau sewa dengan siapa Pak? Terima kasih Pak. Oke, cukup dulu ya. Ada 3 pertanyaan Pak Ir, yaitu dari Ardian, Detik.com, kemudian dari Mas Luki, dari RRI, hingga Mas Akal dari Bos. Monggo Pak Ir, silakan. Terima kasih Mas. Jadi untuk pelaku kita melakukan upaya proses penyelidikan tanggal 11 Februari. Kemudian melalui proses kita penyelidikan dan penyidikan, baru kita tetapkan penyidikan kepada yang bersangkutan. Dengan pada bulan Mei kita sudah menetapkan yang bersangkutan statusnya menjadi tersangka. Kemudian untuk pelaku selama kurang lebih 5 tahun sudah mendapatkan keuntungan dalam setahun 2 kali panen. Setiap sekali panen menghasilkan keuntungan sekitar 1,4 miliar. Jadi sudah kurang lebih 5 tahun yang bersangkutan sudah melakukan usaha ini. Kemudian untuk pelaku mendapatkan lokasi beli dari masyarakat
yang memang selama ini masyarakat belum banyak mengetahui informasi berkaitan dengan tindak pidana alih fungsi berkaitan dengan tata ruang yang ada di wilayah masyarakat, terutama di wilayah yang tempat-tempat selama ini dijadikan lahan pertanian oleh para pelaku usaha ini dijadikan untuk tambak udang. Mereka hanya memberikan iming-iming kepada masyarakat, nanti akan dijadikan tanah yang dibeli, kemudian dijadikan tempat usaha, dan nanti masyarakat sebagai pihak-pihak yang bekerja di sekitar lokasi. Masyarakat sampai hari ini belum tahu pasti bahwa saya dilakukan oleh para pelaku adalah melanggar undang-undang. Terima kasih. Oke, saya kira sudah terangkum semua ya. Silakan. Selanjutnya, Mas Dodo. Izin Pak, dari Kompas TV dulu. Pak, terkait itu kan lahan tambak berarti kan milik pelaku ya, udah dia beli dari warga ya. Ya. Nah, untuk perizinannya dia kan udah mungkin melakukan perizinan di pemerintah setempat Pak. Itu kan udah berlangsung lama juga. Nah, seperti apa Pak sampai dia dijadikan tersangka untuk kasus ini? Ya, terima kasih. Memang lahan yang bersangkutan membeli resmi ke masyarakat, tetapi untuk lokasi itu memang tidak bisa digunakan sebagai usaha tambak udang. Yang kedua, dia juga ada izin sebagian, tapi di luar koordinat. Jadi koordinatnya cuma hanya sebagian, dan sebagian besar dia di luar koordinat yang melakukan kegiatan tanpa izin. Dan sekaligus ini juga tidak memberikan pajak devisa kepada masyarakat negara, terutama di kabupaten kota yang ada di lokasi-lokasi tambak tersebut. Oke. Izin Pak. Oh, silakan. Aris Pak. Oke, Mas Aris. Dari Radio Idola Pak. Pak Dir, tanya Pak, selama 5 tahun ini pelaku yang mempunyai tambak ini, dia ini kan udang Paname termasuk udang yang punya nilai ekonomi tinggi. Apakah dia ini dijual di luar negeri, diekspor, atau hanya untuk konsumsi di dalam negeri saja Pak? Karena 5 tahun dengan omset yang setahunnya 1,2 itu memang cukup menggiurkan sekali. Yang kedua ke Pak Dinas Pertanian Pak, apakah lahan yang digunakan masuk kategori LSD atau bukan Pak? Terima kasih. Satu lagi. Izin Pak Dir. Oh, saya. Pak Dianto Pak dari Jawa 100 Semarang. Untuk Pak Dir mungkin bisa disebutkan berapa sih luasan lahan yang dalam cakupan perkara ini, sama untuk dari Dinas Pertanian mungkin ada, itu kan sudah beberapa tahun gitu, mungkin ada pengawasan dari sini apa seperti apa sampai terjadi bertahun-tahun itu. Terima kasih. Oke, cukup dulu ya dari Mas Dodo Kompas TV, Mas Aris dari Jawa Pos, Pak Hakim, dan nanti selanjutnya Pak Rasul. Untuk pelaku sementara sampai dengan hari ini pengakuan dijual di lokal, hanya di sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya, belum sampai ekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk lokasi yang dimiliki oleh pelaku kurang lebih 7 hektar luasnya yang digunakan oleh pelaku sebagai usaha tambak udang. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait apakah lokasi ini masuk dalam LSD? Ya, ini lokasi masuk LSD dan juga bagian dari termasuk LP2B. Yang berikutnya terkait dengan pengawasan, jadi memang kami bersama dengan Polda Jateng juga tentunya melakukan upaya-upaya pengawasan terkait kegiatan-kegiatan yang mungkin terdapat alih fungsi lain. Cukup ya? Oke, untuk sesi tanya jawab cukup, dan sekarang kita tutup dengan foto terhadap para untuk penyidik mohon tolong taruh di atas meja ya.
1, 2, 3, depan. Sektor Apa sektor kiri ya? Udang gorengnya nggak ada. Udang gorengnya nggak ada. yang saus padang juga nggak apa-apa. Udangnya ada di rumah makan Padang ya? Iya. Lauk juga nggak apa-apa. Cukup ya? Oke, terima kasih.